Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita, kalau udah rezekimu tidak ada manusia yang bisa menghalangi. Sebelum lanjut kita belajar, kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Masya Allah. Paling seneng kalau ngeliat orang yang berusaha tetap menjaga diri dari mengemis-ngemis. Tetap jualan. Bener, itu awalnya ketika ditanya tuh asik aja jawabnya. Nggak ada langsung mengeluh, Masya Allah. Masya Allah, itu benar-benar buat introspeksi diri ya Ustazah. Tapi ketika kita udah berusaha maksimal, hasilnya belum ada. Rezekinya tuh belum cukup untuk mencukupi kebutuhan kita. Lalu bagaimana cara kita menata hati, Ustazah? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca. Izin Ustaz Bani, Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, kalau kita sudah berikhtiar, ya sudah berusaha, lalu kenapa kok ya masih seret aja gitu rezeki kita? Yang pertama, Allah firmankan dalam Al-Quran, memerintahkan kita bahwasannya ambillah rezeki, carilah rezeki dengan halalan thayyiban, dengan yang halal dan yang baik. Itu yang paling utama. Kalau kita mencari rezeki yang halal, yang baik, insya Allah ujungnya akan mendapatkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Berkah itu ziyadatan fi kulli khair. Yang namanya berkah akan nambah dan terus bertambah, ya. Bukankah kita ketika mencari rezeki, kemudian kita berusaha, berdagang, kita ingin bertambah uang dan rezeki kita. Maka carilah yang pertama adalah halal. Coba kita sama-sama berintrospeksi. Kalau sekiranya ikhtiarnya sudah, kemudian terus saja kita berdagang, tapi kenapa ya kok ya kayaknya nggak kelihatan uangnya, kok kayaknya cepet habis gitu uangnya. Mungkin ada terselip harta yang memang tidak semestinya, harta yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Naudzubillah min dzalik. Sebab memang kehalalan dalam mencari rezeki itu adalah faktor yang utama yang akan menambahkan rezeki kita dan akan memancing rezeki yang lain untuk datang kepada kita. Namun kalau sekiranya udah kok nggak berani kita mengambil harta yang bukan hak kita, dan kita mencoba berdagang, berusaha dengan yang baik-baik saja, dengan yang halal saja, namun kenapa belum diberikan ketentuan yang baik buat kita? Oleh karena itu, yang pertama, Allah senantiasa ingin menitipkan pahala kesabaran buat kita. Tenang, satu masa Allah akan berikan rezeki kepada kita di waktu yang tepat, di masa yang tepat, dengan rezeki yang lebih baik lagi. Sebab apa? Terkadang Allah memang ingin melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita. Pertama, tadi Ustaz Syam sudah mengatakan bahwa jangan lupa kita bersyukur. Ini yang utama. Sebab kalau orang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, memberitahu kepada kita, kalau kita bersyukur, apa yang ada disyukurin dulu, maka kalau Allah akan tambahkan lagi. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Khawatirnya kalau kita kufur nikmat, kok yang dilihat yang belum ada, padahal yang ada belum bisa disyukurin, khawatirnya azab Allah amat sangat pedih, dan itu menjadi penghambat rezeki kita datang. Yang kedua, ayo kita berikhtiar. Jangan kita ngeluh kok belum datang rezeki, tapi kita nggak berusaha, nggak berikhtiar. Nggak akan Allah sia-siakan hambanya yang selalu berikhtiar. Dan jangan lupa berdoa. Bukankah senjata kita adalah berdoa? Ad-doa usilahul mu'min. Senjata kita adalah berdoa. Ketika sudah ikhtiar, berdoa kepada Allah, minta rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang manfaat, selalu kita panjatkan kepada Allah. Ujungnya jangan lupa tawakal kepada Allah. Pasti Allah akan berikan yang terbaik buat kita di waktu yang tepat, di masa yang baik, dan insya Allah rezeki yang lebih baik lagi. Masya Allah. Amin. Karena nggak mungkin Allah membiarkan makhluknya ya. Betul. Berarti kalau emang rezeki kita belum nyampe sama kita, mungkin ada yang salah. Nah itu ya dia. Mungkin pergaulannya kita, lingkungan kita ganti deh. Karena kalau cara berpikir kita gitu terus ya, kita nggak keluar dari comfort zone kita gitu ya. Karena kalau positif maka juga akan menciptakan positif diri kita, sehingga rezeki Masya Allah lagi. Terima kasih sama-sama Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, banyak ya PR untuk memperbaiki hidup ini ya. Insya Allah sama-sama kita semangat ya. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen Ustadz Bertanya. Oke, Ustadz Syam. Iya, siap. Ngobrol siapa nih Ustadz, silakan. Kita pilih ibu-ibu yang paling semangat. Wow, siapa ya Ibu, kira-kira silahkan Ibu. Maaf, pakai tangan kiri. Silahkan berdiri, perkenalkan namanya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Ibu Endang Pujiati dari Majelis Taklim Jami Istiqlal Palembang. Masya Allah. Ibu Endang. Terima kasih banyak sudah datang ke Islam itu Indah Ibu Endang bersama rombongan Majelis Taklim. Iya, Jami Istiqlal Palembang. Jami Istiqlal. Ibu anggota Majelis Taklimnya atau ada saudara atau ada tetangga yang Ibu pernah lihat nggak? Misalnya dia sudah lama berumah tangga tapi belum punya keturunan. Ada nggak kira-kira Bu? Ada Ustadz. Ada, subhanallah. Ada. Gimana perasaan Ibu lihat mereka? Perasaannya ikut sedih Ustadz. Ikut sedih. Karena sudah sekian lama dia kepingin keturunan tapi ternyata sudah sekian puluh tahun belum kunjung juga keturunannya. Bahkan sudah berobat kemana-mana sampai sekarang juga belum kunjung datang keturunan. Dan ada juga bahkan yang orang sakit Ustadz, orang sakit yang sudah lama sekali tidak kunjung sembuh. Bahkan sudah berobat juga kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh juga. Tapi ada juga orang sehat tidak mau sholat, ada juga. Ada juga orang kaya tidak mau sholat, ada juga. Ada orang miskin mau sedekah, ada. Orang kaya tidak mau sedekah, ada juga. Ada juga. Jadi intinya bagaimana hatinya tetap tersambung sama Allah. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih Endang. Saya minta lagi mic-nya ya. Kasih tepuk tangan dong Bu. Orang sakit ingat Allah ada. Ya. Orang sakit tidak ingat Allah juga ada. Subhanallah, ngeluh terus marah-marah sama Allah. Naudzubillah minal naudzubillah. Kenapa sih tadi Ustadz nanya seperti itu? Silakan. Karena rezeki itu bukan hanya bicara tentang uang, tapi rezeki itu ada juga nikmat sehat, ada juga nikmat punya keturunan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ada orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami menjadi penyejuk mata kami, yang menyenangkan hati kami dan membuat mata kami meneteskan air mata bahagia ketika memandang mereka. Kenapa? Karena keturunan itu adalah salah satu nikmat ataupun rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter sudah bilang, medis sudah bilang, oh kalau kayak gini tidak mungkin bisa punya anak, ini dua-duanya bermasalah atau misalnya salah satunya bermasalah harus diginin. Ternyata kalau sudah rezekinya punya anak tidak ada yang bisa menghalangi. Ada orang sampai 6 tahun, 7 tahun, 17 tahun. Ada kami punya keluarga 17 tahun tidak punya keturunan. Tiba-tiba Allah kasih keturunan kepadanya. Ada yang sampai 20 tahun. Kalau memang Allah berkehendak, kun fayakun. Kalau Allah sudah katakan jadilah, maka pasti akan terjadi. Kemudian rezeki apalagi? Kesehatan. Maka pernah kita dengarkan rezeki kesehatan itu bagaikan mahkota yang digunakan, tapi hanya orang sakit yang mampu memandangnya. Kalau ada orang sehat itu dia tidak sadar kalau dia pakai mahkota. Siapa yang menyadari dia pakai mahkota? Orang sakit. Coba lihat ibu-ibu, kalau lihat sampingnya kiri kanannya, enak banget ya ibu itu pas berdiri dari tempat duduknya langsung aja berdiri minta foto sama ustadznya. Kita mau berdiri setengah mati berdirinya habis duduk. Ada yang merasakan sakit daripada punggungnya, sakit daripada kakinya. Maka subhanallah, Nabi SAW ingatkan. Ada sebuah riwayat Sayyidina Abu Darda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, yang mana lebih baik? Saya sakit lalu saya sabar, atau saya sehat lalu saya bersyukur? Maka Nabi sampaikan, para Nabi pun senang kalau lagi sehat. Enak ibadah kalau lagi sehat ya Bu ya. Lagi mau bulan suci Ramadan sehat walafiat, puasanya nyaman lancar. Masuk bulan Ramadan sehat walafiat, dia bisa sholat tarawih, dia bisa sholat malam qiyamul lail. Tapi betapa banyak juga ternyata dikasih kesehatan sama Allah tapi susah untuk ibadah. Coba lihat masjid-masjid dipenuhi oleh siapa itu yang 23 rakaat? Bukan anak muda biasanya, justru orang yang sakit kakinya. Justru orang yang sakit kakinya justru lebih semangat ibadah.
Ada tetangga kami itu di sini, subhanallah mungkin sekitar 8 tahun belum punya keturunan. Tapi dia ini adalah orang yang paling rajin sholat berjamaah di masjid. Subhanallah, Masya Saya Allah. bilang ini diuji dunianya, tapi tidak diuji akhiratnya. Masya Ingat, Allah. lebih berbahaya ujian akhirat, ujian agama dibandingkan ujian dunia. Masya Ada orang tidak punya keturunan tapi tidak lepas dari Allah, itu masih jauh lebih baik dibandingkan ada orang punya anak 10 tapi tidak ada satupun anaknya yang sholat. Na'udzubillah min dzalik, subhanallah. Ustaz, afwan, Sayyidina Aisyah itu juga nggak punya. Sayyidatina Aisyah juga tidak punya keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berkecil hati ya. Betul. Jangan berkecil hati. Istri Baik. Nabi yang punya anak sampai besar itu cuma ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah, jazakallah khair. Sama-sama. Ustaz. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. Jangan berkecil hati buat ibu-ibu yang mungkin punya anak, punya menantu masih belum dikasih keturunan. Jangan berkecil hati. Bukan berarti orang yang punya anak itu jauh lebih mulia, nggak seperti itu ya, insya Allah. Terima kasih atas pengingatnya Ustadz Syam. Dan sekarang saya mau kasih kesempatan buat ibu-ibu karena sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat jauh-jauh dari Palembang? Angkat tangan, Bu. Waduh, saya sayang. Ini deh yang paling atas dulu ya, Bu. Aku kasih kesempatan ya, Bu. Silahkan, Ibu. Yuk, turun ke bawah sini boleh? Silahkan. Ya, Ibu dengan siapa dari Palembang nih? Ya. Lagi, Bu. Assalamualaikum. Lagi, Ibu. Kalau begini dong saya. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Misbah dari Majelis Taklim Jami Istiqlal Palembang. Oke, Ibu mau curhat tentang apa? Tentang orang baru berangkat haji, baru pulang umroh haji, terus akhlaknya masih seperti dia belum pergi. Bagaimana itu? Oh, subhanallah. Emang kenapa, Bu? Akhlaknya tuh seperti apa yang Ibu maksud? Ya masih mengunjing orang, mengupat orang gitu. Ibu benar-benar melihat seperti itu? Iya, mendengar, Melihat. Tapi nggak gibahin kan, nggak ngomongin kan? Ya, saya sering ingatkan. Oh, ingatkan secara langsung. Ya, ibu kan sudah haji, sudah umroh. Tapi ngingetinnya nggak di depan umum kan, kasihan nanti dia malu. Tidak, Enggak, tetap enggak. beradab ya, Masya Enggak. Allah ya. Oke, kalau gitu Ustadz Bani, boleh dong kalau seperti ini gimana ya? Udah berhaji tapi kok kamu akhlaknya seperti itu sih gitu. Silakan Ustadz Nada. Siap. Masya Allah ya, kita doakan semoga semua kita bisa berangkat ke Tanah Suci insya Allah. Amin. Kalau belum bisa ke Tanah Suci, minimal ke Tanah Abang aja dulu. Beli baju Baik. buat ke Tanah Suci. Beli Iya baju buat ke nggak? Tanah Suci. Iya. Kata Nabi SAW, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, haji mabrur itu bisa nggak sih kita takar, kita ukur? Ukurannya 3, sebelum berangkat, ketika di Tanah Suci, dan sepulangnya. Sebelum berangkat kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Motif dia, niat dia berangkat ke Tanah Suci adalah karena Allah, ingin beribadah di tempat di mana Allah syariatkan ibadah di sana, ingin bermunajat di depan Ka'bah, ingin melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf dan seterusnya, betul-betul karena Allah, bukan karena pengen pulang dipanggil sebagai ibu hajah atau pak haji misalnya, atau saya kenapa pengen berangkat ke Tanah Suci, kayaknya keren deh kalau video di tangga viral. Saya pengen lihat di Jabal Khandamah itu kayaknya mantep banget. Jadi dia berangkat ke Tanah Suci karena bukan Allah Subhanahu wa taala tapi motif yang lain. Yang kedua, ketika sampai di Tanah Suci, dia melaksanakan ibadah di sana. Ya, karena Allah katakan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, tidak berkata-kata yang tidak pantas, tidak berdebat dan seterusnya. Nah, yang terpenting adalah begitu pulang, ada nggak perubahan dalam tutur katanya, ada nggak perubahan cara berpakaiannya, ada nggak perubahan dalam sikapnya, dalam bermuamalahnya. Nah, ketika ada perubahan akhlak dari sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik, itu tanda hajinya mabrur, tanda diterima ibadahnya. Kalau sama bahkan lebih buruk dari sebelum berangkat ke Tanah Suci, nauzubillah, jangan-jangan kita berangkat ke sana itu tidak diterima oleh Allah, nauzubillah, tidak menjadi haji yang mabrur, keluar harta yang banyak tapi tidak membekas dalam akhlak. Naudzubillah. Lalu kita cara menanggapi ada orang seperti itu, kita harus ngapain nih? Ya, kita nasihati dengan cara yang baik. Bu Haji, Masya Allah udah jadi haji sekarang bicaranya semakin bagus ya gitu. Oh, Masya Allah. Cara berpakaiannya semakin sopan ya, semakin syar'i ya. Oh gitu, baiklah. Ustazah Nada boleh Ya, dong siap. ditambahin. Iya, memang
ketika kita berada di tanah suci itu motivasi kita untuk beribadah sangatlah kuat. Cuma ketika balik ke tanah air, kadang-kadang pergaulan, kadang-kadang mungkin pertama tadi niat yang tadi Ustadz Bani sudah sampaikan, tapi ternyata juga pergaulan yang bisa memancing lagi. Oleh karena itu kita minta kepada Allah yang maha memegang hati semua manusia. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang suka bolak-balik hati manusia, tetepin nih hati biar tetap ibadah, biar senang ibadah, biar senang ke masjid. Ini Masjidil Haram rajin bolak-balik masjid, tapi di rumah kok ya lupa lagi. Kadang-kadang kalau lagi di Masjidil Haram kemudian kita senang bersedekah, ucapan kita jaga, kok sampai tanah air lupa lagi. Maka diantara juga yang dianjurkan kita bisa membaca doa dari Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami ba'da iz hadaitana, setelah kau beri kami hidayah. Udah senang ibadah, udah senang sedekah, udah senang bertutur kata yang baik, jangan kau palingkan hati. Sebab apa? Khawatir nanti rusak dan khawatir merugi. Oleh karena itu bukan hanya kita mencoba menjaga diri kita dalam keteguhan kepada Allah, namun kita minta sama Allah nih hati biar jangan bolak-balik. Ya meskipun hati kita memang bolak-balik Ibu ya. Ibu hatinya bolak-balik nggak? Tersenang, tersedih, terrajin, termales. Tapi bukankah Allah mengendalikan hati kita? Maka bismillah, minta sama Allah. Masya Allah. Tadi surat Ali Imran ayat ke-8 ya. Ingat-ingat tuh, insya Allah dibacain terus, juga niatin buat tetangga kita, keluarga kita boleh ya, insya Allah. Nah izin nih guru-guru, jamaah semua, insya Allah nih besok nih tanggal 15 Februari tahun 2025 akan ada tablik akbar Islam itu indah di Trans Festival. Kasih tepuk tangan dong Bu. Lokasinya di Senayan Park, Jakarta. Yuk hangout bareng seharian keluarga, dan ingat ke Trans Festival ini free entry, artinya tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan Hari kita akan hari Sabtu besok tanggal 15 Februari 2025 ya, akan ada Islam itu indah tablik akbar. Jadi langsung datang ke sana. Insya Allah niatnya menyenangkan keluarga. Ya jadi berkah, jadi pahala juga. Habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Yuk hangout seru bareng keluarga di Trans TV Festival Sabtu 15 Februari di Senayan Park, Jakarta. Gratis loh. Bikin kamu happy seharian. Ada tablik akbar Islam itu indah, olahraga kekinian, pound-fit dan body combat, festival kuliner bikin lapar, cosplay and mukbang competition, syuting, casting, sampai jumpa artis program-program Trans TV.